saat teduh sejenak, membawa hati, membawa segenap pikiran, hidup kita di hadapan Tuhan, dan kita mempersembahkan seluruh hati kita untuk menjadi persembahan yang berkenan, yang kudus di hadapannya. Dalam masing-masing berbicara pribadi lepas pribadi dan mulai menyembah kepada Tuhan. Kami datang kepadamu, inilah kami Yesus, kami Tuhan, dan menikmati berkat ibadah pada hari ini. Kuduskan kami, sucikan setiap kami, jauhkan kami dari mara yang jahat. Kuat kuasa kembali anugerah Roh Kudus bekerja, jangan melawan, ikut kami semua. Terima kasih.
Selain kami mau bertemu muka dengan Engkau. Di hadapan-Mu kami sujud menyembah-Mu. Apa rasa syukur, terima kasih yang tak terkira. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu lebih daripada cukup buat hidup kami. Dan kami datang dengan segenap hati kami, segenap energi yang kami punya untuk menyembah, memuji Engkau.
syukur ke hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalamnya kasih-Mu buat kami Tuhan. Tanpa syarat Engkau mengasihi kami. Oh,
di ibadah saat ini Tuhan, berkat-Mu mengalir, kuasa-Mu Roh Kudus mengalir, kuasa-Mu bekerja Roh Kudus atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang saya memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, lambaikan keterangan kiri depan belakangmu. Shalom. Kalau tadi mungkin gak sempat shalom semuanya, puji nama Tuhan. Kita satu keluarga di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tiada berkat sudah
firman-Mu pada pagi hari ini bersama dengan sidang jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap firman-Mu adalah janji buat kami Tuhan. Seperti matahari buat kami Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah Engkau lupakan, tidak akan pernah gagal buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika kami hadapi hidup ini Tuhan, Engkau menolong kami. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, janji-Mu yang menguatkan kami Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Kepada hamba ini berserahkan Tuhan sudah. Aku tahu betapa dalam kasih-Mu. Tidak mungkin berdiri bagiku. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yes, Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu.
Beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya. Dan kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau. Di hari-hari yang terakhir menjelang Tuhan datang yang kedua kali, kami tahu Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau. Di mana kami hari-hari ini mengalami suatu perasaan ataupun kekhawatiran yang begitu membuat kegentaran dalam menghadapi kehidupan ini. Namun yang kami tahu, Engkau Allah yang sanggup memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, Kau melawat setiap umat-Mu di tempat ini dan memberikan kekuatan supaya dapat melewati hari-hari yang kami lalui dengan penuh sukacita. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang siap untuk menikmati berkat firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi, silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini masih melanjutkan seri khotbah di bulan Maret. Jika di awal bulan kita membahas tentang kekhawatiran, bagaimana kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, bagaimana menjawab solusi daripada supaya kita tidak khawatir. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa melepaskan atau menanggalkan kekhawatiran itu. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan melihat satu kebenaran bahwa doa sederhana itu melepaskan khawatir, ya. Doa yang sederhana, doa sederhana itu melepaskan khawatir. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur Ziarah pasal 121, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan akan menjaga orang yang dikasihinya itu selama-lamanya, kekal adanya. Ya. Pertanyaannya, ketika kita ada masalah, Tuhan ada di mana? Ya. Ketika kita sedang bergumul, kita sering bertanya, Tuhan ada di mana? Ketika kita sedang sakit, kita bertanya, Tuhan ada di mana? Ketika kita mengalami musibah, kita bertanya lagi, Tuhan ada di mana? Saudaraku, Tuhan itu ada di mana-mana. Karena Tuhan itu maha ada. Tuhan itu maha hadir. Ya. Tuhan itu selalu setia kepada kita. Itu dikatakan, aku selalu menyertaimu, aku akan selalu ada bersamamu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, apa yang membuat kita hari-hari ini merasa khawatir? Karena kita belum sebegitu menyadarinya bahwa Tuhan itu hadir menyertai kehidupan kita. Ya,
sehingga kita begitu merasa khawatir, ya. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa rencana Tuhan itu tak pernah gagal. Amin. Rencana Tuhan itu tak akan pernah gagal. Jadi kebenaran firman Tuhan itu akan berlalu progres, akan berlaku maju, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah penuh damai sejahtera dan penuh dengan masa depan yang ada harapan, dikatakan. Di mana di dalam Tuhan ada masa depan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana melepaskan atau menanggalkan kekhawatiran kita? Ya, kita sering khawatir karena kita melihat masalah yang ada di depan kita itu terlalu besar. Kita sering mengalami kekhawatiran karena fakta yang kita alami itu begitu tidak membuat hidup kita mengalami kepastian. Ya. Dan kita mengalami khawatir itu karena dunia ini selalu berubah-ubah. Tidak akan pernah pasti, tidak ada jaminan yang membuat hidup kita aman dan nyaman, saudaraku. Ya, sebentar panas, di dalam panas pun masih, ya, terkadang-kadang tiba-tiba jatuh hujan, saudaraku. Kalau musim-musim yang dulu, ya, hujan itu didahului mendung, ya. Hujan itu dimulai ketika awan mendung itu ada di atas kita, barulah itu tanda turun hujan. Tapi sekarang dalam kondisi terik panas pun tiba-tiba datanglah hujan, saudara. Semua sudah berubah. Nah, ibu bapak yang dikasih Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pengakuan iman kita hari ini adalah bagaimana kita menanggalkan rasa khawatir, melepaskan kekhawatiran hidup kita, ya. Percayalah firman Tuhan ini berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit dan bumi saja itu dijadikan oleh Tuhan, apalagi cuma, ya, seonggok atau perkumpulan dan masalah kita, saudara yang dikasih Tuhan. Langit dan bumi itu yang menciptakan Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Saudaraku, doa sederhana sekali lagi melepaskan khawatir. Doa yang seperti apa yang sering kita katakan kepada Tuhan? Ya, ibu bapak saudaraku, kita akan melihat hal berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini bacaan Alkitab yang mungkin dianggap orang sudah biasa berdoa, ya. Tapi seperti apa sih makna daripada doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Ya, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 tentang hal berdoa. Ya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kasusnya Bapak Ibu dan Saudara, ketika Yesus mengajarkan tentang doa ini, karena pada waktu itu adalah sedang memberikan pengajaran, ya, kritikan kepada ahli-ahli agama pada waktu itu, yang dibandingkan jauh daripada umat Tuhan yang biasa. Ya, di sini Yesus memberikan teguran dan juga mengajarkan bagaimana kita berdoa. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang munafik? Mereka yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Kita akan melihat, ya, dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku
pada waktu itu menganggap bahwa dirinya itu orang yang paling suci, orang yang paling kudus, orang yang paling sempurna, paling hebat, bisa menghadap Tuhan katanya. Ya. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok. Orang Farisi bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Jadi orang Farisi dibandingkan dengan pemungut cukai pada waktu ini. Ya. Ayat yang ke-12, aku berpuasa 2 kali seminggu. Orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu, jemaat Tuhan. Berpuasa kalau tidak ada logistik. Ya. Ahli-ahli agama mengatakan rutinitas puasa 2 kali dalam seminggu. Tapi umat yang biasa berpuasa seringkali karena tidak ada kebutuhan yang bisa dimakan. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dia bangga, orang Farisi memberikan 1/10 dari penghasilannya. Ya. Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Perhatikan pemungut cukai yang ditolong sama Tuhan Yesus, yang dipanggil sama Tuhan Yesus. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat Sakeus? Sakeus itu adalah pemungut cukai yang dikatakan dia orang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sama dengan orang yang tidak mengenal Allah dikatakan. Ya. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Ciri-ciri orang yang berdosa itu orang yang tertuduh, orang yang merasa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tidak berani menatap ke atas. Dia akan selalu menunduk. Ya. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Beda doanya pemungut cukai dengan orang Farisi. Saudaraku yang dikasih, orang Farisi, aku tidak sama dengan dia. Ya kan? Aku memberikan 1/10 daripada penghasilanku. Ya, tapi pemungut cukai, dia tidak berani bertuah dengan lantang di hadapan. Dia sadar dirinya karena dia orang yang berdosa. Dia berkata, ya, sambil memukul. Dulu pada zaman Alkitab ini ditulis menceritakan kenapa orang yang berdosa ketika menyesali ya dosa dan kesalahan dia memukuli diri. Dia menaruh abu di atas kepalanya dan menudungi dengan kain hitam. Dia sedang berkabung, saudara. Perhatikan kalau suku Batak sedang kehilangan salah satu keluarganya, ada orang meninggal. Sampai hari ini tradisi itu masih ada. Mereka menangis meraung-raung di samping ya jenazah, saudaraku. Tandanya berkabung, saudaraku. Nah, di sini pemungut cukai sadar ketika dia berdoa kepada Allah, dia perlu merasa mendapatkan belas kasihan Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saudara kalau membaca tema tahun ini adalah tahun kemurahan Tuhan yang tak terbatas, tahun kemurahan Tuhan yang tak berkesudahan. Ya. Karena kemurahan Tuhan kita bisa menghadap Tuhan itu dengan lantang dan berani. Tapi jika kita tahu diri, kita sadar bahwa Tuhan sebenarnya gak layak di hadapanmu. Kenapa? Ya, kemarin baru menyesal, Tuhan, aku sudah salah, aku sudah berdosa. Hari ini kita melakukan kejahatan lagi. Ya, nanti kita akan sadar bahwa Tuhan, aku sudah salah, melakukan hal yang salah. Tapi besoknya lagi juga melakukan kesalahan lagi. Harusnya kita layak kah di hadapan Tuhan? Sudah yang dikasih Tuhan. Beranikah kita berkata menagih janji Tuhan? Janjimu seperti fajar pagi hari. Berani kita menagih janji Tuhan seperti itu? Ketika kita
tobatnya tobat tomat, ya tobat kuman, ya. Tobatnya seperti makan cabai, makan sambal, ya. Hari ini kepedesan kapok, besok bikin sambal lagi, saudaraku. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat 18, pasal 18 ayat 14 dalam kitab Lukas, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan dan orang lain itu tidak. Siapa yang dibenarkan di sini? Dialah pemungut cukai yang mengakui salah dan dosanya di hadapan Tuhan sehingga dapat menerima pembenaran daripada kemurahan Allah terjadi. Ya, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Kalau renungan di dalam doa kemarin adalah bagaimana kita mengatasi dosa kesombongan rohani, saudara yang dikasih Tuhan. Karena kesombongan rohani itu menghambat segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu sudah menyediakan berkat, sudah menyediakan logistik, tinggal delivery order, bukan baru buat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi sudah di-prepare sama Tuhan tentang kebutuhan kita. Nah, tapi permasalahannya kenapa ya berkat yang telah disediakan Tuhan itu tidak segera OTW dalam kehidupan kita, ya? Karena ada yang namanya kesombongan rohani, diantaranya dalam hal berdoa di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Rumus matematika Alkitab adalah yang merendahkan diri dia akan diangkat, dia yang meninggalkan diri dia akan dijatuhkan. Jadi itu sudah hukum firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita kembali ke atas, saudaraku. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jadi ibadahnya itu supaya kelihatan dia itu orang baik, dia itu kelihatan orang yang saleh, dia kelihatan orang yang alim, ya. Pakaiannya nggak macem-macem, pakaiannya nggak aneh-aneh, saudaraku, ya. Pokoknya wah, ciri khas, ya, ciri khas. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat itu ada upah, ada pahala, ada ganjaran, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Hukum yang terjadi adalah hukum tabur tuai. Orang yang melakukan sesuatu dia akan mendapatkan sesuatu. Apa yang dari dia kerjakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Masuk ke dalam kamar. Dan tidak dikatakan jika engkau berdoa, tutuplah matamu. Alkitab mengatakan bahwa jika engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintunya, bukan matanya. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi tutup mata itu hanya sebuah kebiasaan, tradisi. Orang berdoa itu tidak harus merem, ya. Orang berdoa itu bisa melek, ya, kadang melek, kadang merem, kadang melek, kadang merem, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi prinsipnya adalah kenapa kita masuk kamar dan tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Jadi maksudnya adalah kita berdoa itu hubungan pribadi kita kepada Tuhan secara pribadi, ya. Kita menyampaikan unek-unek kita, curhat kepada Tuhan. Dan jangan lupa kalau sudah curhat, dengarkan nasihatnya. Biasanya kita curhat nyerocos terus tanpa henti, ya. Nah, telinga kita menutup apa yang Tuhan mau katakan. Kita seringkali hanya sepihak mengeluarkan satu arah saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Perhatikan bagian selanjutnya. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ingat di atas,
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, ada upah, ya. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada balasan, saudara. Jadi ada jawaban ketika kita berdoa. Tapi permasalahannya ketika kita berdoa, Tuhan ada di mana? Pertanyaannya kembali, Tuhan ada di mana? Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Doanya bertele-tele. Bertele-tele itu doa makan sudah keliling dunia duluan, saudaraku, sampai makanannya dingin, yang lain sudah pada aduh, saudaraku yang dikasih. Kebutuhan kita mau makan, doanya ya makan saja lah. Kecuali ya kita sendiri mau makan sendiri, ya bisa doanya panjang. Tapi kalau doanya bareng-bareng makan bersama, wah, doanya sudah dicampur-campur dengan keliling-keliling dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah dengan begitu doa kita didengarkan oleh Tuhan dan diperhatikan oleh Tuhan dan mendapatkan balasan dari Tuhan? Ya. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Doa dikabulkan itu tidak tergantung banyaknya kata-kata, ya. Doa yang dikabulkan itu tidak indahnya kata-kata. Doa yang dikabulkan itu bukan karena kita fasih berdoa. Saudaraku, ada kalanya ketika salah berdoa Tuhan itu tahu. Masih ingat ketika ya kok jadi penyerahan anak, saya salah sebut enggak? Saudari atau saudara, putri atau putra, ya kan? Penyerahan antara putri saudara jadi ternyata putra. Sama doa saya. Tapi setelah sadar saya tahu saya perlu fakta nih. Kuliah dulu, oh lagi, gitu. Ya kan? Nah, saudaraku, Tuhan mengabulkan doa kita bukanlah karena kata-kata yang indah, karena kata-kata yang banyak, atau kata-kata yang ya mungkin dianggap ini sopan, bahasanya bagus. Saudaraku, jawaban doa tidak tergantung seperti itu. Ya. Jawaban doa itu tidak tergantung dari apa yang kita katakan kepada Allah, tetapi pada apa yang Allah mau katakan dalam kehidupan kita, sehingga doa kita mendapatkan pengejawantahan. Ya, kalau dalam bahasa Jawa itu diijabah. Ya betul ya, diijabah ya, dijabah sama Tuhan. Dijabah itu dikabulkan doa kita oleh Tuhan. Ya, Tuhan mendengar dan Tuhan mengabulkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu hal berdoa. Secara simpel Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ya, ada doa Bapa kami. Di situ diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus itu kalau ngajar luar biasa, simpel sekali bahwa menyentuh kebutuhan kita. Siapa bilang Tuhan Yesus gak ngurusin sembako? Siapa bilang Tuhan Yesus gak ngurusin sembako, minyak, beras, ya, sambal terasi, ya, iwa peye, ya. Siapa bilang Tuhan Yesus gak berbicara soal uang? Ya. Kita akan lihat Tuhan Yesus ngajarinnya doanya seperti apa. Doa Bapa kami, ya. Ayo adik-adik remaja, siapa yang hafal doa Bapa kami? Apakah ini sudah luntur dari kehidupan kekristenan kita, ataukah orang-orang tua sudah melupakan doa Bapa kami untuk mengajarkan kepada anak-anaknya? Adakah yang hafal doa Bapa kami? Anak muda? Kalau yang hafal langsung maju ke depan. Langsung cari tahu dia. Langsung cari tahu dia. Nanya dia. Adakah yang hafal yang sudah diajarkan ya oleh orang tuanya doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus itu seperti ini loh, nak. Itu menjawab setiap itu diajarkan setiap hari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya.
Makanya di bagian ayat yang terakhir dikatakan, ya, janganlah kamu khawatir, kesusahan sehari cukuplah sehari, dan besok kamu bilang sama Tuhan lagi. Ya. Ada yang tahu? Ada yang sudah hafal, yang sudah berdoa biasa tiap hari doa Bapa Kami? Ya, maju. Siapa bilang ada tadi? Nanda, ayo Nanda. Nah, hitung 1, 2, 3. Ternyata ada banyak orang itu yang harus dikasih ancaman. 1, 2, 3. Sini, ya. Kamu tiap hari berdoa atau hanya hafalan hari ini? Kalau lagi di jalan, coba kamu berdoa. Ya ke sana mau madep saya. Iya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan dan berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kira-kira dari Bapa kami yang di surga, doa Bapa kami itu ada berapa hal yang kamu dapat mengerti di situ? Kamu sudah berdoa kan? Ngomong sama Tuhan kan? Lah, kira-kira hal apa yang kamu omongin sama Tuhan? Tuhan, apa yang ingin kamu harapkan dari Tuhan dari doa Bapa kami itu? Kesehatan. 1, kesehatan. Berkat. 1, kesehatan dan berkat. Ya. Oke. Karena kamu kamu mic-nya jangan dibawa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, jangan lupa kita harus ada korban yang bisa kita berikan. Kenapa? Karena Yesus juga mengajarkan hal yang demikian. Ketika Yesus mengajak para murid-murid, anak-anak, murid-murid, ayo makan. Yesus sudah menyediakan di situ ikan bakar. Ya, ketika murid-murid ada di tepi pantai, Yesus sudah menyiapkan prepare bakar-bakarannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan ketika Yesus memberikan perintah, beri mereka makan, dan Yesus memberi mereka makan. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu kepada anak-anak kita, berilah contoh bahwa ada korban yang harus dilakukan. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, doa Bapa kami ayat yang ke-8 Matius pasal yang 6. Jadi janganlah kamu seperti mereka, jangan seperti orang Farisi yang doanya itu hanya untuk menyenangkan hatinya sendiri. Karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan. Bapa di surga tahu apa yang kita butuhkan, saudaraku. Tak perlu mulu-mulu Tuhan tahu. Tuhan, saudaraku, sudah 3 hari, 4 hari, ya, dalam hati saya mengalami gangguan bad mood. Ya, artinya selama 4 harian lebih saya mengalami yang namanya rasa melankolis itu muncul terlalu tinggi dibandingkan rasional saya. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata ada hubungan batin. Ya, kemarin ternyata saya mendengar kabar bahwa bapak saya yang ada di Malang mengalami sakit. Sudah yang dikasih Tuhan. Ternyata jawabannya itu kenapa? Ada perubahan suasana hati, ada konektivitas, ya, ada hubungan yang terjadi. Ternyata, ya, orang tua saya mengalami sakit. Nah, di situ saudaraku yang dikasih Tuhan, kita
kita lihat apa yang terjadi dan kita berpikir dan kita langsung berdoa kepada Tuhan. Ya. Selama masih bisa dibaca, selama masih bisa diatasi, kita berkata lakukan ini, lakukan itu. Tapi selama kita tidak bisa mengerjakannya, kita harus berani mempercayakan itu kepada Tuhan. Ya. Tidak serta-merta saya langsung pulang. Ya. Karena sini Malang kalau naik kereta ya cukup lama, apalagi naik mobil tambah lama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak serta-merta saya datang orang tua saya sembuh. Ya. Makanya di sini saya memberikan gambaran kepada adik-adik saya bagaimana kita harus percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa dalam segala hal. Ya. Kita dikasih fasilitas dengan HP, gadget, alat komunikasi untuk melakukan dan memperkatakan sesuatu kepada orang yang jauh. Dan itu membantu kita melakukan hubungan dengan orang yang posisi jaraknya jauh. Begitu juga kita dengan Tuhan harus punya pola hubungan di mana kita dengan Tuhan itu selalu connect, saudaraku. Ya, ketika sesuatu terjadi, kita percaya enggak bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara? Amin. Nah, oleh sebab itu, saudaraku percayai janji Tuhan ini. Ya, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kita minta kepada Tuhan, Bapa di surga itu sudah tahu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya saya kalau pada waktu selama masih ada di lingkungan asrama, di lingkungan sekolah Alkitab, di lingkungan para pekerja pada waktu-waktu yang dulu-dulu, ya, saya tidak tertahan ada di menara doa. Ya, di menara doa itu waktunya kan 2 jam, per 2 jam, per 2 jam, per 2 jam. Simpan saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, kita itu mau ngomong apa sama Tuhan doa 2 jam? Bisa bayangkan kata-katanya yang mau dirangkai selama 2 jam kita berdoa kepada Tuhan. Sanggupkah kita merangkai kata-kata untuk mengatakan sesuatu kepada Tuhan selama 2 jam? Saya tidak sanggup. Jujur saya tidak sanggup. Seorang pendeta pun saya tidak sanggup suruh berdoa 2 jam untuk merangkai kata-kata. Tapi Roma pasal 8 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Roh itu akan membantu engkau untuk mengatakan kepada Tuhan segala keluhanmu. Yang bisa saya lakukan saya cuma mengeluh. Yang bisa saya lakukan saya cuma merem, menghening. Yang bisa saya lakukan saya cuma meneteskan air mata di hadapan Tuhan. Karena kata-katanya sudah basi. Copy paste, diulang-ulang, copy paste. Tuhan, nah kemarin kamu minta itu juga, sekarang minta ini juga, besok minta itu juga, kan copy paste namanya, broadcast aja itu. Nah, saudaraku, selami isi hati kita. Ya, Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Apakah yang akan kami bayarkan untuk cicilanku? Loh kan bersambung. Masih koma. Ini masih koma, bukan titik ya. Bisa berbagai macam-macam kebutuhan kita, saudaraku. Ya. Sementara ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Di luar sana orang juga butuh. Di luar sana juga orang mencari nafkah. Sama mereka mencari nafkah, kita pun juga mencari nafkah. Bedanya di mana? Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu. Perhatikan yang di atas ayat 8, Bapakmu mengetahui. Ayat 32, Bapakmu yang di surga tahu. Tuhan Maha tahu. Ya memang hidup yang mempercayai Tuhan itu kadang-kadang detak jantung
itu berdegup dengan kencang karena sudah deadline hari ini, kita tidak tahu dengan pasti mau bayar pakai apa. Ya kan? Ada banyak kejadian yang seperti itu, sudah deadline hari ini ternyata ya untuk setoran kurang. Beranikah pada waktu detik-detik itu kita berkata, Tuhan saya percaya bahwa Engkau sanggup melakukan banyak perkara. Bukan berarti tidak kedulu langsung ada uang cash. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makan, mana tadi? Makan, minum, pakaian, bensin, apalagi? Ya, lauk, tempe, tahu, kerupuk dan lain-lain. Ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan anak sekolah, kebutuhan anak butuh seragam, kebutuhan anak bayar sekolah. Ya kan? Ada banyak kebutuhan hidup kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Berani menanggalkan kekhawatiran itu, kita bisa berdoa dan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan Tuhan, kepentingan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang di atas ini, Bapakmu tahu, Bapakmu yang di surga tahu, Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan, ya. Makan, minum, pakaian, ya. Di sini dikatakan semuanya itu akan ditambahkan. Itu hanya tambahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Setelah yang rutinitas kebutuhan sehari-hari itu cuma tambahan. Tapi yang terpenting di sini mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana kita bisa berdoa dan menanggalkan kekhawatiran kita, saudara yang dikasih Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kalau kita khawatir hari ini, besok khawatir, besok kan, kekhawatiran kita akan berlanjut, saudara. Khawatir yang terus-menerus itu akan menjadi problema stres. Ya, stres yang tidak bisa diatasi akan mengakibatkan yang namanya depresi. Depresi yang tidak teratasi akan mengalami yang namanya gangguan jiwa, alias ya kentir. Nah, ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita berani menanggalkan kekhawatiran itu supaya kita tidak kentir? Ya, kita berani percaya pada Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu perlu melatih diri. Kalaupun kita sakit, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, Bapa di surga tahu kok. Doa yang jujur saja. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ketika kita berdoa, ya, apakah kita berani berkata bahwa apa yang kita minta itu nama Tuhan dikuduskan, nama Tuhan dimuliakan? Ya, pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Apakah kerajaan Tuhan itu datang dalam kehidupan kita ketika kita berani berdoa kepada Tuhan? Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apakah suasana surga turun atas kehidupan kita? Apakah suasana surga ada di tengah-tengah keluarga kita? Apakah suasana surga itu ada di tempat pekerjaan kita? Sehingga kita berani berkata nanti, ya, pada ayat yang 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ternyata soal makanan dan kebutuhan pokok yang lain-lain itu di bawahnya, ya, suasana surga dalam kehidupan kita. Kalau suasana surga ada di tengah-tengah kehidupan kita, makanan itu akan tersedia. Amin. Loh iya, suasana surga ada di tengah-tengah keluarga kita, makanan itu pasti ada. Kenapa? Ya kalau ada suasana surga, orang itu tahu kehendak Allah. Ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang Kenapa makanan kami yang secukupnya? Supaya besok Tuhan Yesus mengajarkan besok berdoa lagi.
Gak borongan doanya Tuhan Yesus, berikanlah kami makanan kami untuk 1 bulan ke depan. Jadi cuma keuntungan hari ini supaya banyak Tuhan, supaya bisa untuk 1 minggu. Bukankah seringkali doa kita doa ramelan 1 minggu, untuk 1 bulan, untuk kebutuhan 1 bulan. Kita lupa bahwa Tuhan itu memberi takaran yang cukup. Hari ini kita berdoa, kalau dikasih lebih, puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Hari ini lebih daripada cukup makanan kami. Nah, kalau lebih dari cukup, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Begitu, ya. Terus, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa yang jujur. Beranikah kita berdoa dengan jujur? Beranikah kita bisa mengampuni orang lain? Jika kita berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ampuni salahku. Terus kita berkata, aku masih tidak bisa melupakan dia, aku masih tidak bisa mengampuni dia. Tapi kita minta pengampunan Tuhan. Kira-kira bisa terjadi pengampunan Tuhan seperti itu? Sulit. Sulit, saudara, ya. Seringkali ini tidak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Masih ada ganjalan, luka lama yang belum sembuh. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Orang Kristen yang masih menyimpan luka lama seumur hidupnya tidak akan pernah mengalami damai sejahtera, dan berkat itu akan tertahan dalam kehidupannya. Dia akan selalu bekerja keras dan akan selalu bekerja keras untuk menutupi segala kekurangannya. Tidak merdeka di dalam Tuhan. Yang masih menyimpan dendam, yang masih menyimpan luka lama, yang masih belum bisa move on, ya. Mulai hari ini katakan, aku melepaskan, menanggalkan semuanya itu supaya Tuhan menjawab doaku. Gak segampang itu Ferguson untuk mengampuni orang yang masih luka. Oke, ya. Tapi jika kita mau jujur, doa yang jujur, kita harus melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Oke, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan akan memprotek kehidupan kita, karena Tuhan penjagamu Allah Israel itu tidak akan terlelap dan tidak akan tertidur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di sini kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jangan jatuh dalam pencobaan. Saudaraku, teman saya meninggal karena dia tidak merasa kuat, karena ingin menjadi orang yang bebas. Bayangkan kalau kita punya utang 400 sampai 600 juta, yang 1 bulan punya kesanggupan 1 juta, kira-kira berapa tahun utang kita lunas? Berapa Ojen? 600 juta, 1 bulan punya kesanggupan bayar 1 juta, berapa tahun utang ini bisa lunas? Nah, artinya apa? Kalau kita sudah nggak mampu, harusnya kita bisa menyerahkan, menanggalkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan, saya hanya punya kesanggupan seperti ini. Jika Tuhan mau tolong, tolonglah saya. Tapi seringkali karena ingin segera bisa melunasi hutangnya dan merdeka, jantungnya tidak kuat. Hanya selisih 1 hari meninggal. Saya sempat ngasih makan nasi padang sama dia. Sore saya belikan nasi padang, besoknya malam dini hari dia sudah berangkat, dipanggil Tuhan. Jantungnya berdegup dengan kencang karena tidak kuat menahan rasa khawatirnya akan beban kehidupan ini. Saudaraku, yang mau saya katakan hari ini adalah seberapapun berat beban hidupmu, ya, percayakan dan beranikan untuk menanggalkannya di kaki Tuhan.
seberapa tanggunganmu, percayalah bahwa Tuhan itu tahu yang kita butuhkan. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Karena pada waktu teman saya nggak ada, akhirnya hutangnya itu bebas. Yang mengalami kebebasan kan pasangannya dan keluarganya. Dia bebas seumur hidup, tinggal berangkat. Saudara, tapi pasangannya mengalami kesepian dan belum move on sampai hari ini. Ya kan? Belum bisa melupakan kekasih hatinya yang pernah ada. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, doa yang jujur, doa yang bisa mampu menanggalkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, melepaskannya kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi berlepaskanlah kami daripada yang jahat. Jangan pernah menganggap bahwa diri kita itu orang yang bisa menyelesaikan masalah semuanya yang ada dalam hidup kita. Terkadang kalau memang gak bisa, ya sudah, tinggal ngopi. Ya kan? Kalau memang sudah gak kuat, ya sudah, tinggal ngopi. Tadinya saya orang yang terlalu perfect sehingga semuanya harus selesai satu hari. Kalau belum selesai saya gak bisa tidur. Tapi itu membuat hati, jiwa, perasaan saya tidak nyaman, tidak enak, tidak sukacita. Kenapa? Pokoknya harus selesai dengan sempurna dan dikejar waktu, kalau bisa cepat selesai. Tapi hari ini saya mengatakan, jika kita mau menanggalkan kekhawatiran kita di tangan kaki, di kaki dan tangan Tuhan, maka kehidupan kita akan mengalami sukacita. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Hukumnya tak bertuai. Nah, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Jadi kita bisa masuk surga itu tergantung pengampunan kita kepada orang lain. Kalau menurut ayat ini, selain percaya Tuhan Yesus, ketika Yesus berkata bahwa ampuni saudaramu, kita nggak mau mengampuni, ya sudah nggak baik. Kita nggak bisa ada di hadapan Tuhan dengan lain. Apalagi kita berapa Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari. Semua Pak Musik, silakan maju ke depan. Korban Tuhan Yesus itu sangat besar. Mahalnya korban Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Imamat, Bapak Ibu dan saudara, itulah gambaran yang harusnya kita tanggung, tapi diselesaikan oleh Tuhan Yesus melalui kayu salib, melalui jalan salib Tuhan. Tapi dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Imamat, bahwa ada banyak korban-korban yang harus kita berikan kepada Tuhan. Ya, ada kambing, ada sapi, ada lembu, dan minimal itu burung dara atau burung tekukur. Sementara burung dara itu sudah mahal, apalagi burung tekukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau mempersembahkan setiap minggu kepada Tuhan, ya, 2 sepasang burung dara sudah berapa duit? Kalau tiap minggu kita memberikan sepasang burung tekukur kepada Tuhan, ya, sudah berapa duit? Bukankah korban itu mahal, tapi diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib? Apakah kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, terima kasih, Tuhan terima kasih, ya? Kurang bersyukurkah kita atas pengorbanan Kristus di kayu salib itu sehingga tidak bisa berterima kasih? Dan kita akan mendapatkan pengampunan oleh Tuhan. Pengampunan itu artinya seseorang yang bersalah ditebus dari dosa dan kesalahannya. Pengampunan harus ada penebusan. Tanpa penebusan tidak ada pengampunan. Kalau tidak ada penebusan, itu artinya cuma minta maaf. Maafkan saya. Ya, saya maafkan. Tapi proses tetap berjalan. Tapi
Tapi pengampunan harus ada yang namanya penebusan. Yesus sudah melakukan semuanya, selesai, tuntas, finish. Ya, good job. Mari kita sama-sama mempercayai Tuhan aja melakukan semuanya itu untuk kita. Apalagi cuma kebutuhan hidup kita, ya, ekonomi kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, kebutuhan kita, kesehatan kita. Tuhan sanggup melakukan semuanya itu. Kalau pikiran kita sudah nggak sanggup, kita tidak bilang sama Tuhan, Tuhan, aku sudah nggak tahu lagi apa yang harus kukerjakan. Aku sudah berusaha semuanya, dan hari ini aku mentok. Saya serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Beranikah kita percayakan diri kita kepada Tuhan seperti itu? Dan nantikan jawaban Tuhan. Berkat-berkat yang tidak lazim itu bisa diperintahkan mendatang hidup saudara. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, itu Tuhan bisa lakukan. Segala perkara itu menjadi perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam ekonomi saudara, dalam pekerjaan saudara. Kita nyanyikan janjimu seperti fajar di pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu memberiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Saudaraku, sekali lagi kita nyanyikan dari awal pujian ini dan nyatakan pergumulanmu lewat pujian ini, saudara. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup.
mau percayakan diri hidup kami, segala masalah dan pergumulan kami di bawah kaki Tuhan yang ajaib. Dan kami percaya Kau sanggup melakukan semau Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan sanggup melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu yang beribadah pada hari ini. Dan kami bersiap memberikan yang terbaik sebagai korban syukur hidup kami sepanjang satu minggu ini. Dalam berkat nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin. Syukur kepada Tuhan buat firman yang sudah ditaburkan buat kita. Waktunya kita berikan persembahan. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan yang baik. Tuhan yang baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan yang baik. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan yang baik. Tuhan yang baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan yang baik. Tuhan yang baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan yang baik. Baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan yang baik. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Kiranya Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang sudah kami lewati. Kami berdoa buat segenap jemaat GBS Purwokerto, kiranya Tuhan melawan menjamah satu persatu jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, maupun yang sedang dalam perjalanan. Tuhan menyatakan kuasa atas hidup umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang dengan menerima doa berkat bagi saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pasanganmu, Tuhan memberkati suamimu,